kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna mimman ittaba'a hudar rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Para asatidz, para masyayikh, sesepuh, tokoh masyarakat, orang-orang soleh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, akramani wa iyyakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah muliakan, baik mulia di kehidupan sekarang di dunia ataupun mulia kelak nanti di kehidupan akhirat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita sama-sama kaji bersama ya. Kalau bulan lalu hadis pertama ya, dari bab pertama bab niat. Nah sekarang hadis kedua masih bab niat sih, tetapi ada pembahasan lain di sisi niat, yaitu cerita tentang azab dunia. Ini hadis kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin dari bab niat. Para jamaah, ini matan kitabnya ya, teks hadisnya wa an Aisyata atau an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasul itu gelarnya Ummul Mukminin. Jadi ibu kita semua, Pak, para kaum laki-laki beriman. Maknanya apa? Maknanya berarti istri Rasulullah, kalau Rasulnya wafat tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Statusnya sama seperti ibu sendiri. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu, memerangi, jaisun, sekelompok pasukan perang, al-Ka'bata, memerangi Ka'bah. Jadi ada sekelompok pasukan perang mau memerangi Ka'bah, tapi bukan pasukan gajah ya Pak, yang dipimpin Abrohah, karena pasukan gajah itu hancurnya dengan burung ababil yang Allah abadikan kisahnya dalam surah Al-Fil, seperti itu. Kalau ini kisah lain. Jadi yang memerangi Ka'bah hancurnya bukan lewat burung, tapi Allah benamkan ke bumi. Jadi berarti membuktikan bahwa Ka'bah itu beberapa kali pengen dihancurkan oleh para pembenci tauhid.
atau para pembenci Islam. Seperti itu. Fa idza kanu bi baida, ketika sekelompok pasukan perang itu berada di tanah lapang yang tidak ada pohonan apa segala macam, minal ardi dari bumi, yukhshafu bi awalihim wa akhirihim, itu dari awal sampai akhir yang berada di situ Allah Subhanahu wa taala benamkan ke muka bumi. Jadi bukan gempa bumi ya, tapi buminya buka terus orangnya dimasukkan kayak korun itu, tutup kembali, selesai. Ini yang masuk ke perut bumi tidak hanya yang ikut perang, tapi juga ada orang soleh, ada orang yang biasa saja tidak ikut perang. Dari awal sampai akhir semuanya tenggelam. Pelajarannya apa, Bapak Ibu, bagi kita ya? Jadi urusan dunia itu jangan dijadikan standar kesolehan. Nah, kita ini kadang gampang kagetan, Pak. Ada orang ikut wafat gara-gara kena gempa bumi, disangkanya ahli maksiat. Ya, ada orang tiba-tiba ikut wafat gara-gara tsunami, disangkanya pelaku kemaksiatan. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul itu tidak akan pernah bohong mengatakan yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Siapa saja yang tinggal di bumi, yang di bumi itu mau Allah timpakan azab, mau soleh, mau tidak soleh, mau muslim, mau kafir, ikut kena. Seperti itu. Nah, terus ini hadisnya Bukhari Muslim ya Pak. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dari awal sampai akhir itu dibenamkan ke muka bumi? Wa fihim aswaquhum. Di antara mereka itu ada orang-orang pasar, orang-orang yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Seperti itu. Itu yang diprotes Aisyah, karena Bapak Ibu di benak Aisyah itu ya. Tapi ternyata kata Rasulullah tidak hanya pelaku dosanya yang ada di situ pun ikut kena azab, walaupun orang soleh. Makanya Aisyah ngomong, ya Rasulullah kok bisa? Ya, ini kan ada orang ahli pasar, waman laisa minhum, dan orang yang bukan dari kelompok mereka, bahkan bisa jadi orang saleh. Nah, akhir hadisnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang menjadi pelajaran berharga ya, dijawab sama Rasulullah, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, hukum dunianya kena, ikut tertimpa azab. Jadi kalau ada beberapa kejadian Pak, kayak di mana tuh, di Banten ya, ada sekelompok penghafal Al-Quran terus selamat, yaitu bukan berarti selain mereka ahli maksiat, bukan. Seperti itu. Bukan jaminan kalau orang soleh di dunianya enggak kena azab. Itu yang harus jadi rumus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Dibenamkan tuh semuanya, baik yang soleh ataupun yang tidak soleh. Nah, summa yub'asuna ala niyatihim. Nah, kenapa kemudian dimasukkan ke dalam bab niat? Dimasukkan ke dalam bab niat karena ngingetin kita bahwa yang namanya niat itu bukan sekedar keinginan, tapi niat itu motif pekerjaan. Yang bulan lalu
kita bahas ya. Jadi mereka dibangkitkan atas amal perbuatan mereka dan niat mereka. Kenapa kok ada amal perbuatan? Tidak mungkin ada niat tanpa amal perbuatan. Itu baru sampai derajat al-azmu, baru rencana. Tapi kalau an-niyat maknanya motif pekerjaan, tidak mungkin ada motif tanpa pekerjaan. Itu pelajaran pertamanya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran keduanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarin kita bahwa kehidupan dunia itu tidak bernilai. Mau meninggal di azab dunia, mau meninggal di atas kasur, mau meninggal kecelakaan, mau meninggal kena gempa bumi, mau meninggal apapun jenis meninggalnya, itu yang terpenting adalah kehidupan setelah meninggalnya. Makanya Rasul memberikan penjelasan ke Aisyah, walaupun mereka di dunia ikut tenggelam di muka bumi, ikut terbenam di muka bumi, tapi kalau mereka soleh, mereka akan dibangkitkan dalam kondisi soleh lalu masuk surga. Ya sama Pak, kayak kondisi kenikmatan. Kenikmatan ini kan tidak mesti kalau yang kaya soleh kan. Bahkan tidak sedikit ahli maksiat, zolim, kaya raya. Oh itu urusan kaya, urusan sehat. Banyak yang jadi penjahat terus gak sakit-sakitan. Bahkan kadang yang soleh yang sakit-sakitan. Artinya hukum dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sakitnya di dunia itu ada batasnya. Dan nikmatnya di dunia itu semu. Beda dengan nikmat akhirat. Kalau nikmat dunia itu semu Pak. Nikmat apa sih? Nikmat makan enak. Kalau kebanyakan kenyang juga. Kekenyangan itu kan bikin gak enak. Ada gak enaknya? Alhamdulillah punya mobil bagus yang harganya miliaran. Ternyata malam-malam gak bisa tidur takut dicuri. Kan gak enak itu berarti. Enggak takut dicuri, diajak jalan-jalan terus tuh. Sana sini pakai mobil mewah. Hasilnya apa Pak? Pegel, dan pegel itu gak enak. Itu nikmat dunia. Makan enak, kenyang jadi gak enak. Tidur ada AC-nya pada pegel, gak ada AC-nya kepanasan. Itu dunia hukumnya seperti itu. Maka kemudian Rasul memberikan penjelasan, kemuliaan itu bukan kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Walaupun ya Pak, Allah menginginkan dunia ini digenggam oleh orang beriman. Mana ayatnya? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibatu minar rizq. Muhammad katakan, seluruh perhiasan dunia, seluruh nikmat rizki dan yang lainnya itu siapa yang mengharamkan? Silahkan umatmu nikmati. Bahkan Allah mengatakan qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Allah inginnya Pak, bukan menghendaki, bukan. Allah menginginkan, meridhoi harta dunia ini digenggam orang soleh. Jadi ridho Allah dengan kehendak Allah itu sesuatu yang berbeda. Kalau yang Allah inginkan, Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Tapi yang Allah kehendaki, walaupun Allah tidak ridhoi, itu terjadi. Makanya ketika ada ini
Jadi berarti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang Fir'aun juga jadi tapi dipilih Allah tapi tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus difahami hukum dunia. Cuman Allah pengen dunia ini yang genggam orang beriman. Jadi kewajiban orang beriman apa? Bersaing dengan orang yang tidak beriman agar menggenggam dunia. Kalau kehendak Allahnya nanti di akhirat, kholisatan yaumal qiyamah. Ayatnya gitu. Nanti kalau di akhirat, kenikmatan akhirat tuh mesti yang tidak beriman gak bakalan dapat nikmat. Itu kehendak Allah. Jadi yang dapat nikmat kubur, yang mudah di hari kiamat, yang masuk surga, yang tidak masuk neraka, itu hanya orang-orang yang beriman. Terus lagi. Terus umat Islam ya udah ini mah hukum dunia, enggak. Allah menginginkan qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Pengennya gitu Allahnya. Hiya itu zinatallahi allati akhraja li ibadi. Jadi harta dunia, kekuasaan dunia pengennya yang genggam orang saleh. Makanya Rasul itu dalam hadis sahih cerita ke Amr bin As, ya Amr, ni'mal mal as-salih limri'in salih. Sebaik-baik harta jabatan itu adalah jabatan yang halal, harta yang halal yang pegang orang saleh. Di situ. Tapi harus bersaing. Kalau kalah nggak usah sedih, ya biasa aja orang kehidupan dunia kok. Sampai diazab mati tenggelam pun kata Rasul nggak usah pusing. Karena kalau hakikatnya soleh, yub'asuna ala niyatihim, akan dibangkitkan sesuai kesolehannya. Tidak akan pernah tertukar Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih wallahu a'lam bishawab ya Pak, kan kadang ada tradisi gini. Sebenarnya sih ada hadisnya. Orangnya jahat tapi dipaksa jadi orang baik. Sudah wafat, tukang mabuk, tukang zolimin orang. Kata yang mimpin jenazahnya, "Ini jenazah baik ya?" kayak gitu. Jawabnya apa Pak? Baik, kan gitu. Saya kadang mikir tuh, ini apa bukan kesaksian palsu kayak gitu. Ucapan ini kan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Dan kesaksian itu hanya apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Urusan hati nggak bisa disaksikan itu. Jadi jangan paksa orang tidak soleh dikatakan soleh. Nanti jadi saksi palsu Pak. Dan saksi palsu itu syahadatuz zur, itu dosa besar. Kalau asli orang soleh, orang akan bersaksi sendiri itu orang soleh. Kalau bukan orang soleh, walaupun bilang mayit bagus, di hatinya ngomong tuh, padahal orang itu nggak pernah sholat tuh kan gitu. Nah makanya kondisi meninggal dalam kondisi apapun Rasul kasih kabar gembira, tenang, nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Apa makna niat? Motif pekerjaan, motif amal soleh. Jadi amal soleh aja itu tidak cukup buat modal hari kebangkitan. Harus amalnya soleh, niatnya soleh. Berarti niat soleh aja cukup? Cukup. Karena tidak mungkin ada niat soleh tanpa amal soleh. Di situ. Sehingga hadis ini ditarik ke dalam bab niat. Baik, insya Allah difahami ya Pak.
Kita lanjutkan ya, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis tadi. Ya. Pertama, dosa yang dibiarkan penyebab datangnya azab Allah di dunia. Dosa yang dibiarkan, karena tidak mungkin ada azab tanpa ada dosa. Cuman yang kena tidak hanya pendosa, yang kena seluruhnya. Makanya kewajiban umat Islam itu apa? Ukhrijat linnas. Hidup ini cuman sekali, bagaimana muncul di kehidupan dunia ini linnas, bermanfaat kepada manusia. Di situ kok. Kalau orang Yahudi itu kan disestempel mulia karena kesukuannya ya Pak. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Yahudi, karena kamu Bani Israil, kamu lebih istimewa dari yang lainnya. Karena sukunya. Tapi umat Islam kan bukan karena sukunya. Kuntum khairu ummah. Umat terbaik itu bukan karena kita Jawa, Pak. Bukan karena kita Betawi. Tapi kita ini khairu ummah kalau ukhrijat linnas. Di situ. Jadi Islam itu bukan karena sukunya, bukan karena kebangsaannya, tetapi karena amaliyahnya. Nah, di antara kemudian yang mendatangkan azab itu yang hilang apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ada kemungkaran dibiarkan. Padahal kemungkaran itu dihilangkannya hukumnya wajib. Apa dalilnya? Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Tapi atas nama hak asasi manusia, ya mohon maaf Pak ya, saya nggak tahu salah apa benar. Terkadang kita ini tidak bisa untuk kasih nasihat orang. Dianggap wilayah privasi. Urusan saya yang mengerjakan. Ya cuman masalahnya kalau dibiarkan kena azab, kitanya ikut kena, itu masalahnya. Di situ. Maka kalau tidak bisa sampai tanha anil mungkar, bolehlah dengan amar ma'ruf. Ya, dengan diajak kebaikan itu bisa meminimalisir kemungkaran. Karena apa? Di al-ma'ruf itu ada nur, ada cahaya. Sehingga kemudian ada ayat Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi di sholat itu ada mencegah fahisyah, ya, perbuatan keji atau kata-kata kotor, wal munkar dan kemungkar. Kalau bilang jangan nggak bisa, ya diajak ke masjid kan lebih enak. Ayo ngaji yuk. Nggak masa bodoh. Jadi umat Islam itu tidak diajarin masa bodoh, tapi diajarin ukhrijat linnas. Begitu. Karena salah satunya dosa yang dibiarkan itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sarah Riyadhus Shalihin, Pak, namanya kitab Dalilul Falihin. Wa kullu maksiatin yastahiqqul azab minallahi ta'ala. Setiap kemaksiatan itu pelakunya berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita mulutnya kena sariawan,
Jangan hanya mikir obat sariawan ya Bapak Ibu, tapi mikir mulut kita ini berdosa apa gitu. Nah, itu ada ayat Qur'annya tuh Pak. Nah, di sini ada nih ayat Qur'annya, kalau tidak salah saya tulis. Nah, ini ayat Qur'annya. Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Ini surah Al-An'am. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, walaupun azab kecil sekecil apapun ya, termasuk penyakit sariawan, itu kan azab dari Allah Subhanahu wa taala, musibah. Allah pengen kita itu tadarru', merendahkan diri, bertaubat, ya Allah salah apa mulut saya ini. Seperti itu Pak. Di muhasabah, pernah ngomong dosa apa ya kayak gitu. Sebab kalau tidak kayak gitu, maka masuk ayat ini. Falaula izja'ahum ba'suna, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk merendahkan diri ketika datang azab kami, azab Allah kepada mereka. Kalau diterjemahkan falaula izja'ahum ba'suna, kenapa ketika datang ke mereka ba'suna, yaitu azab kami, baik penyakit ataupun kurang ekonomi, kenapa mereka tidak tadarru', tidak merendahkan diri, nyari kesalahan, introspeksi. Nabi Adam kan diajarin Allah kayak gitu ya Pak. Nabi Adam itu ya, makan pohon, buah pohon yang dilarang oleh Allah, yang terkenal dengan buah khuldi. Terus diajarin Allah apa? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi, isinya Rabbana zalamna anfusana. Tidak diajarin nyalahin iblis, Pak. Padahal yang Nabi Adam itu bisa makan buah pohon itu gara-gara iblis kan, digoda. Tapi Nabi Adam tidak diajarin itu salah iblis ya Allah, enggak. Tapi diajarin, ya Allah saya salah. Rabbana, wahai Tuhan kami, zolamna, saya menzolimi, anfusana, diri sendiri. Karena sifat manusia itu susah ngerasa salah. Gampangnya nyalahin orang lain tuh. Seperti itu. Makanya kemudian kata Allah, falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u. Ketika Allah kasih ba's, kasih musibah, Allah berharap mereka tadarru', merendahkan diri. Sayangnya walakin qasat qulubuhum, hati mereka terlalu keras. Kalau orang hatinya keras itu hanya berpikir bagaimana keluar dari musibah itu. Oh, kalau kena penyakit sariawan ya beli obat sariawan, udah selesai. Gaya semacam ini tuh diiyakan setan, Pak. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Setan menghias itu. Udah bener beli obat sariawan aja, selesai kok. Nggak usah mikirin dosa apa. Sembuh nggak nih penyakit sariawannya? Sembuh. Tobat nggak? Enggak. Kalau ini terus-terusan, sama Allah diganti caranya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika peringatan itu dilupakan, nggak pernah bertaubat, toh selesai ini kok. Sama Allah diganti, Pak. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah bukakan seluruh pintu rezeki. Badannya sehat, ekonominya kuat, jabatannya naik. Jadi derajat dunianya ditinggikan.
Hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Lagi seneng-senengnya dengan kenikmatan dunia, Allah siksa seketika sehingga wafat lupa taubat. Itu namanya meninggal su'ul khatimah. Pengennya kalau sudah mati ngomong apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, jangan mati dulu. Sebentar saja. Harta saya mau saya sedekahkan. Saya pengen jadi orang soleh. Nah, itu bahasa faizahu mublisun, bahasa keputus asa. Sebab meninggal di puncak kesenangan, meninggal di jabatan yang tinggi, meninggal di kekayaan yang banyak. Bukan salah sih Pak, tapi meninggal dalam posisi ini yang lupa kemaksiatan sehingga meninggal dalam kondisi ahli maksiat, itu sama dengan su'ul khatimah. Itu cara Allah, namanya istidraj. Seperti itu. Sebenarnya Allah Maha Penyayang, diuji dulu sebelum dikasih nikmat itu. Diuji dengan ini, diuji dengan ini. Cuman cara berpikirnya bagaimana selesai dari ujian. Tidak pernah berpikir dosa apa saya. Bahkan ketika dicolek-colek, ayo dong tobat, kamu salahnya di situ tuh. Nggak mau nerima, enggak itu salah dia. Nah, di situ. Makanya kemudian orang-orang yang hatinya bertaubat. Rasul Pak ngasih pelajaran ke kita. Mau meninggal dalam kondisi kaya, mau meninggal dalam kondisi miskin, mau meninggal di rumah sakit yang paling mahal, mau meninggal di pinggir jalan, tidak penting. Yang penting meninggal itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang penting. Sehingga walaupun meninggalnya kena tsunami, kalau husnul khotimah, Rasul mengatakan summa yub'asuna ala niyatihim. Tenang, nanti di alam kubur nikmat kok. Nah, baik, kembali lagi para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi di kitab Dalilul Falihin, setiap kemaksiatan itu pelakunya berhak mendapatkan azab. Azab ini walaupun bahasanya azab, tapi hakikatnya adalah pelajaran agar tadorro. Kan bahasa Allah ba's. Ba's itu azab. Ayat sebelumnya, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Muhammad, umat-umat sebelumnya itu enggak langsung dimatikan kok, kata Allah. Disentil-sentil dulu, Pak. Tapi ternyata enggak ngerespon dengan pelajaran Allah itu. Hatinya terlalu keras. Nah, wa inna man kasura sawadu qaumih fil maksiyah mukhtaron annal uqubah talzamuhu ma'ahum. Resiko bagi orang yang tinggal di tempat ahli maksiat, terus ya nyaman-nyaman aja di situ. Nanti kalau Allah timpakan azab, dia ikut kena. Li'annal azab yaqa'u aman, sebab azab itu jatuh secara menyeluruh, enggak kenal soleh atau pelaku maksiat, kena semuanya. Memang Allah takdirkan ada kemaksiatan di situ, terus Allah timpakan azab. Kalau enggak pengen kena seperti itu, ya pindah hidup dengan orang-orang soleh. Tapi kan susah ya Pak, kalau hidupnya orang soleh semua.
harus di mana kan? Apalagi di zaman sekarang. Seperti itu. Seperti agak mustahil hidup satu lingkungan soleh semuanya. Apa yang melandasi para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabarani dari Adi bin Umairah radhiyallahu an. Adi bin Umairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla la yu'adzibul 'ammah bi amalil khassah. Allah itu tidak akan menurunkan azab pada satu kelompok masyarakat secara umum karena perbuatan individu. Hatta yarawul munkar baina dhuhranaihim wa hum qadiruna ala an yunkiru fala yunkirunahu. Prosesnya adalah ketika ada kemungkaran, kelihatan yang soleh diam saja, dibiarkan, semacam itu. Fa in fa'alu zalika, kalau kemungkarannya dibiarkan, azaballahu al-khassah wal 'ammah, maka individu pelaku kemaksiatan dan seluruh masyarakat walaupun ada orang soleh ikut tertimpa azab di situ. Tapi bagi orang soleh sebenarnya tidak perlu khawatir, sebab azab yang menimpa mereka penggugur dosa dan nanti dibangkitkan dalam kondisi ahli surga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza anzalallahu biqaumin azaban," ketika Allah menurunkan azab pada satu kaum, asobal azabu man kana fihim, maka azab itu akan menimpa seluruhnya. Tidak hanya menimpa yang ahli maksiat. Summa bu'isu ala a'malihim, tapi tidak usah khawatir kata Rasul, dibangkitkan sesuai amal perbuatan. Nah, ini yang ketiga hadis riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Pak. Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, iza anzala satwatahu bi ahli naqomatih, apabila menimpakan murkanya, azabnya pada ahli maksiat. Wa fihim as-solihun, tapi di ahli maksiat itu ada orang soleh. Apa yang terjadi? Fayusobuna ma'ahum, bukan tidak jadi azabnya, tapi orang solehnya ikut diazab. Tsumma yub'asuna ala niyatihim wa a'malihim, lalu dibangkitkan sesuai dengan niat dan amal perbuatan mereka. Seperti itu. Nah, yang keempat yang tadi ayatnya yang surah Al-An'am sudah dibahas ya. Jadi hadis tadi pelajaran pertamanya adalah ketika ada kemungkaran dibiarkan, azab Allah turun, dan yang kena tidak hanya orang yang tidak beriman, Pak. Yang soleh pun ikut kena. Yang kedua, bagi orang yang beriman, musibah dunia itu bagian daripada nikmat, bukan azab hakikatnya. Karena prinsip orang beriman, kebahagiaan sebenarnya adalah kebahagiaan setelah meninggal. Kayak orang punya harta, Pak. Orang punya harta itu kan didoain mudah-mudahan hartanya berkah. Tidak hanya banyak. Sebab tidak harus yang banyak berkah.
Apa bedanya harta yang berkah dan tidak berkah? Hartanya menghasilkan amal soleh. Iman itu meyakini akan adanya kebaikan sebab musibah dunia yang menimpanya. Kebaikannya apa? Li'annahu yutahhiruhu minadz-dzunubi fid dunya. Karena musibah dunia itu mensucikan dosa-dosa. Mensucikan dosa-dosa. Maka kemudian fayalqallaha ta'ala naqiyya. Karena disucikan lewat azab, dia besok akan bertemu Allah dalam kondisi bersih dari dosa. Nah, itu nikmat yang sebenarnya. Kenapa itu nikmat yang sebenarnya? Karena ada ayat ini nih para jamaah. Surah Qaf ayat 33 dan ayat 34. Man khasyar rahmana bil ghaib. Siapa yang punya rasa khasyah, takut berdosa kepada Allah, walaupun Allahnya Ar-Rahman, Maha Penyayang. Biasanya yang ditakuti itu yang penyayang apa yang penyiksa, Pak? Yang penyiksa. Kalau orang yakin Allah Maha Penyayang, gak takut dosa. Maka tempatkanlah khosyah ini, rasa takut ini pada Asmaul Husna yang pas. Kalau kita berpikir Allah itu Maha Pengasih, udah gak apa-apa maksiat juga, tinggal taubat. Karena ngerasa Allahnya Maha Pengasih. Seperti itu. Nah, akhirnya apa? Nyepelein dosa. Tapi ada orang-orang yang meyakini walaupun Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, tetapi dia tetap takut berbuat dosa. Bil ghaib, sekalipun Allah tidak kelihatan. Karena banyak amal perbuatan itu ditakuti karena kelihatan. Korupsi misalkan. Korupsi itu kan kalau terang-terangan takut, tapi kalau lewat bawah oke, kan gitu, nggak kelihatan. Seperti itu. Jadi karena ngerasa tidak dihukum, berani bermaksiat. Tapi ada orang yang di hatinya itu takut dosa walaupun yakin Allah Maha Pengasih. Walaupun Allah nggak kelihatan di matanya. Ketakutan terhadap dosa ini membuat dia selalu bertaubat. Maka waja'a biqalbim munib. Hatinya selalu meminta ampun, bertaubat. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Karena walaupun gak berdosa, takut berdosa. Orang yang semacam ini, apa balasan Allah? Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian yang memiliki hati yang munib ke dalam surga Allah bisalam, dengan tanpa rintangan. Aman, selamat. Dari mulai kebangkitan, ba'as, terus kemudian mahsyar, hisab, terus sampai surga nggak ada halangan tuh, Pak. Lancar terus. Maka sebenarnya diazab di dunia atau tidak diazab di dunia tidak masalah bagi orang beriman. Bahkan diazab di dunia itu kesenangan karena ada dosa yang gugur. Harapannya satu, besok nanti di hari kiamat masuk surga bisalam, dengan aman, tanpa rintangan. Baik, itu saja ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Ada dua hal dari hadis tadi ya yang bisa diambil pelajaran. Yang pertama, bahwa kemaksiatan itu menghasilkan azab, dan azabnya bisa menyeluruh. Maka minimalisirlah kemaksiatan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti inilah Pak.
Kalau ini misalkan semakin banyak, minimal kan ahli maksiatnya semakin berkurang, seperti itu. Tapi kalau kebanyakannya nongkrong ya wallahu a'lam tuh, nggak suudzon kan. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, bagi orang yang soleh diazab atau tidak diazab tidak perlu khawatir. Berusaha untuk bebas dari masalah itu bagian daripada sunnatullah, ikhtiar, ketentuan Allah. Hasilnya yakinlah diazab atau tidak diazab ada kebahagiaan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ada ini enggak, Ustaz? Cukup, baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.